Menurut saya mungkin untuk bebas betul Febri ini mungkin tidak akan. Tapi ini pasti ada yang masuk penjara dari kasus ini. Entah Don Ritonya dan atau Ferry-nya. Nah, lalu yang lain hilang. Padahal tidak masuk akal kan kalau hanya berdua. Industri hukum itu artinya hukum dicari-cari agar orang bisa dihukum atau agar orang bisa dibebaskan. Itu mencari pasal, itu namanya industri hukum. Misalnya Anda tenang-tenang begini, saya ingin Anda dihukum, ya dicarikan aja pasal. Saya tanya, Rafael Alun tuh siapa sih? Oh, ini pejabat eselon 3 di Kejaksaan, ya, di Kementerian Keuangan. Oh, eselon 3 kok mobil anaknya bagus, rumahnya bagus. Saya suruh lacak ke PPATK. Karena saya ketua Menko Polhukam itu kan ketua Satgas Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Saya telepon, Pak Ivan, ini gimana kok ada orang pejabat eselon 3 anaknya nabrak orang, menganiaya orang, kok bisa? Kekayaannya berapa? Saya bisnis dengan Anda. Anunya benar semua. Tapi diam-diam Anda karena saya pejabat, nanti titip uang lewat belakang. Lewat perusahaan apa, nanti dihitung kapan. Itu yang disebut pencucian uang. Sehingga itu yang dikejar. Gitu. Kalau bisnisnya biasa-biasa saja, ya, dan penegakan hukumnya biasa-biasa saja, itu tidak boleh kalau orang melakukan bisnis lalu dipidanakan gitu. Apa pendapatnya Pak Mahfud? Kan kita kan udah sekitar 3 minggu sejak case-nya FA itu terkuat dan police rate-nya gitu kan. Apakah apa yang Prof lihat dengan perkembangan setelah 3 minggu? Ya, kita masih berharap meskipun sudah ada sedikit kemajuan karena dulu ketika kasus ini diungkap sampai 4 hari, 5 hari kan tidak jelas tuh apakah mau diteruskan apa tidak. Tapi orang seperti Anda, saya, artinya yang di masyarakat sipil itu kan bersuara bahwa itu berbahaya bagi negara dan sangat jorok kalau itu tidak diproses. Kita berteriak rame-rame lalu dijadikan tersangka, kemudian kita belum berhasil menyatakan itu harus diambil alih KPK, kan itu ada hukumnya diambil alih KPK, tapi jalan tengahnya ditahannya di KPK, tapi ya agar tidak main ke dalam gitu ya. Itu satu kemajuan meskipun itu secara hukum belum tepat betul ya, tapi kita ikuti aja perkembangannya. Karena dulu ada kekhawatiran kasus Febri ini. Pertama itu dibuatkan semacam industri hukum. Industri hukum itu hukum direkayasa, dibuat aturan-aturan agar dia menjadi bebas. Dan sekarang kan mulai ada yang mengaku itu bukan uangnya Febri, itu uang saya, uang ini, semua akan menggugat ke pengadilan yang punya uang bahwa itu supaya dikembalikan ke pemiliknya. Tapi menurut saya kalau itu dilakukan konyol juga. Pasti polisi kan tidak bodoh juga untuk tahu dari mana asalnya uang, siapa yang menyetor dan dengan apa. Itu kan sudah penyelidikan yang lama. Asal polisi diberi keleluasaan ya memberikan bukti ke kejaksaan. Artinya kejaksaan kan bisa minta ke polisi apa hasil penyelidikan dan penyidikan. Itu dulu kekhawatiran. Menurut saya mungkin untuk bebas betul Febri ini mungkin tidak akan. Tapi ini pasti ada yang masuk penjara dari kasus ini. Entah Don Ritonya dan atau Ferry-nya. Nah, lalu yang lain hilang. Padahal tidak masuk akal kan kalau hanya berdua. Oh, itu kan 13 entitas yang dicurigai. Lalu kasusnya ada 3. Berarti 2 pejabat Febri dan Dito. Lalu yang 3 perusahaan nih. Kan Asabri misalnya kan, Krakatau Steel, batu bara. Itu kan sumbernya yang diungkap. Belum lagi uang yang di rumah dinas itu sampai sekarang belum dibongkar juga. Yang dikawal oleh tentara itu. Dan seterusnya. Oleh sebab itu hampir tidak mungkin si Febri ini lolos menurut saya. Kecuali industri hukumnya itu membabi buta. Melanggar bukan hanya hukum yang dilanggar tapi public common sense gitu. Oleh sebab itu kemungkinannya akan dilokalisir. Dilokalisir ya sudah tidak bisa bebas. 2 ini aja. Tapi ini juga akan sulit nantinya. Masyarakat sekarang mengawalnya luar biasa.
Yang kekhawatiran berikutnya ya diambangkan, tapi tidak mungkin sekarang kan sudah tersangka, sudah ditahan, tidak mungkin diambangkan. Tinggal kemungkinan nih dilokalisir aja masalahnya sesedikit mungkin orang, karena yang terlibat nih banyak orang, pasti banyak oligarki dan pejabat yang terlibat di situ. Perbedaannya apa kalau misalnya diambil alih sama KPK dan tidak? Apakah hanya sebatas gara-gara ini dulu satu tim pada kenal semua seperti itu atau kayak gimana? Iya, jadi pertama, proses pembuktian di kejaksaan itu mungkin saja akan dipersulit. Mungkin akan terjadi itu tadi dilokalisir saja pada seorang lalu bisa berkolusi di dalam, karena Febri ini anak kejaksaan yang memimpin ini semua mantan anak buahnya yang sekarang dinaikkan, sehingga kemungkinan saja di situ takut kan, yang mau memeriksa, mau apa gitu. Nah buktinya mereka juga sampai berapa hari takut, sampai gerakan publik, demo di mana-mana, demo ke Kejaksaan Agung, lalu semua media bicara, lalu diumumkan sekarang udah tersangka kan gitu. Lalu diletakkan di KPK, nggak bisa berhubungan lah, physically nggak bisa berhubungan dengan teman-temannya di kejaksaan. Nah kalau diambil alih oleh KPK, jaksa di KPK itu memang jaksa juga, tapi tidak punya hubungan struktural saat ini dengan Kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan Agung sekarang ini yang memeriksa tim 9 itu semuanya struktural Kejaksaan Agung, temennya sendiri. Iya. Gitu. Apakah Pak Mahfud memiliki optimisme bahwa ini tuh akan selesaikannya, apakah ini lokalisir atau ini tambah luas gitu, tapi minimal ada penegakan hukum yang sampai ujungnya, karena kan beberapa kasus-kasus kalau misalnya kita tarik 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, ada beberapa kasus-kasus tuh yang meledak di awal-awal, tapi setelah 6 bulan kayaknya orang udah pada lupa gitu. Banyak yang kasus begitu, tapi tidak semua juga, tidak semua juga. Banyak yang Anda tahu, saya cerita sekarang, kasus Sambo dulu kan mau ditutupi, iya kan? Polisi mengatakan Joshua tuh tidak dibunuh oleh Sambo, saling tembak. Itu yang dikembangkan oleh polisi. Itu juga yang dikembangkan oleh Komnas HAM. Saya bilang tidak mungkin begitu. Ketika saya ditekan gitu, saya lempar ke publik kan, ke media semua, keluarganya saya temui, keluarga si Joshua bagaimana ceritanya, terus bergolak, itu akhirnya ditangkap juga. Itu berarti akhirnya waktu ngaku juga. Pak Mahfud menjabat berarti? Iya. Pada waktu saya menjabat, kasus Sambo itu terjadi. Saya sedang ada di Mekah pada waktu itu. Kok beritanya ringan-ringan aja, ada polisi mati di rumah dinas polisi gitu. Cuma Bude itu Kapolresnya bilang ya itu perkelahian biasa, udah selesai katanya. Terjadinya hari Jumat, konferensi persnya hari Senin. Lalu saya cek ke Indonesia, apa ini terjadi? Saya telepon ke Kompolnas, enggak Pak, sudah selesai. Saya enggak percaya, saya bilang. Karena ada informasi lain dari luar, dari civil society, dari Sugeng EPW itu, Indonesian Police Watch. Nah, itu saya baca di media, wah iya ini enggak wajar. Saya konversi pers jadi makanya enggak bisa. Saya nanti kalau pulang saya tangani. Terus saya tangani, wah saya mau dikeroyok macam-macam lah oleh DPR, tahu enggak di DPR? Saya dibilang, kamu menteri koordinator kok jadi menteri provokator, ini kan udah selesai semua. Itu ada tuh yang sekarang masih anggota DPR itu. Wah saya datangi lawan, Anda ngeroyok saya terus setiap kesini. Saya bilang saya lawan. Akhirnya ngaku. Si Eliezer-nya tuh akhirnya ngaku sesudah diberitahu, Anda nanti akan mendapat perlindungan hukum. Ya, jadi justice collaborator. Nah, ketika dia justice collaborator, lalu ngaku bahwa saya disuruh oleh Sambo. Ya, saya sudah itu ngaku ya, Sambonya datang kan, menyerahkan diri. Pada waktu bayangkan Sambo itu Kadif Propam. Itu yang paling yang tidak takut kepada Kadif Propam itu hanya Kapolri. Di bawah itu semua takut di seluruh Indonesia. Datang dia menyerahkan diri, dan ketika ditanya kan Kapolrinya semula bilang enggak. Komnas HAM juga bilang bukan. Jelas Komnas HAM. Saya bilang iya ini terjadi. Sampai seperang dengan DPR gitu. Tapi itu bagian dari pernek-pernek dari kasus itu. Tapi waktu itu mengerikan. Termasuk kasus mau vonisnya apakah hukuman mati apa 10 tahun apa itu. Wah, saya tahu permainan di balik layarnya. Itulah yang saya katakan industri hukum.
Industri hukum itu artinya hukum dicari-cari agar orang bisa dihukum atau agar orang bisa dibebaskan. Itu mencari pasal, itu namanya industri hukum. Misalnya Anda tenang-tenang begini, saya ingin Anda dihukum. Ya dicarikan aja pasal. Ada teman saya itu Jaya Suprana itu punya tanah segini, terus apa? Ada tanah di sana, di seberangnya menjadi sengketa. Semula datang orang, Pak Jaya, tanah tuh jadi sengketa selama ini itu kan milik Anda. Gimana kalau kita tangani? Loh, saya tidak ada masalah kok tak ditangani gitu. Nanti bisa dibuatkan kasus, dicari pasalnya, dibuat notarisnya, dan itu banyak terjadi zaman saya jadi Menko. Itu namanya industri hukum. Anda tidak salah dicarikan pasal untuk salah. Tapi kalau Anda benar membahayakan orang lain, dicarikan pasal agar salah gitu. Dan seterusnya. Nah itulah yang saya sebut industri hukum. Beda dengan hukum perindustrian. Hukum perindustrian itu misalnya hukum tentang hilirisasi. Kan industri itu kan hukum tentang apa gitu ya. Itu industri. Hukum industri. Tapi kalau ini industri hukum. Hukum itu dibuat untuk membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Dan itu banyak terjadi di negeri ini. Terus saya juga mau nanya mengenai ini LHKPN. Soalnya kan ya tadi kan Pak Mahfud misalnya pejabat yang lurus pasti bisa membuktikan misalnya LHKPN-nya sekian, ya sumber dari mana segala macam bisa menceritakan gitu kan misalnya. Tapi kan yang terjadi kalau misalnya kita ngomongin kasus-kasus korupsi itu, LHKPN itu kesannya kayak nggak ada artinya kalau kayak gitu. Maksudnya orang lapor tapi anyway dilapor nggak pernah sesuai nah, juga. Itulah tindak pidana pencucian uang. Jadi itu sudah ada ilmu di dalam hukum. Saya sebut satu kasus, Rafael Alun. Iya kan? Dia LHKP-nya kecil sekali gitu. Kalau dibandingkan dengan bukti yang ditemukan di pengadilan betapa dia punya uang begitu besar gitu. Karena itu kan hanya kecelakaan aja tuh, anaknya Mario Dendi, iya tuh nabrak orang, lalu muncul di berita ini anaknya Rafael Alun. Saya tanya nih, ini cerita yang bagus nih serinya. Saya tanya, Rafael Alun tuh siapa sih? Oh, ini pejabat eselon 3 di Kejaksaan, di Kementerian Keuangan. Oh, eselon 3 kok mobil anaknya bagus, rumahnya bagus. Saya suruh lacak ke PPATK. Karena saya ketua Menko Polhukam itu kan ketua Satgas Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Saya telepon, Pak Ivan, ini gimana kok ada orang pejabat eselon 3 anaknya nabrak orang, menganiaya orang, kok bisa, kekayaannya berapa? Pak, kirim surat saya. Ini orang sejak 13 tahun lalu sudah kami laporkan ke KPK, diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Tetapi tidak dibuka oleh KPK. 13 tahun. Bayangin Anda, 2013 ke 2020, 2013, ya 2013 sudah dilaporkan. 2022 meledak kasusnya. Loh, saya buka kan ke publik, KPK sudah ini diselidiki benar tangkap. Wah, saya sudah ditangkap tuh tahu enggak? Uangnya di SDB. Ya, di SDB di bank itu. Ngambil gitu. Ketahuan semua. Sedang mau ngambil itu dibuntuti, tangkap gitu. Nah, sekarang masuk penjara. Kira-kira kenapa itu udah dilaporin ke KPK tapi bisa mandek dari tahun 2013 sampai tahun 2020? Ini kan soalnya kan cuma satu case yang kebetulan mendapatkan atensinya Bapak dan Pak Mahfud menggali lebih dalam gitu kan. Ya. Dan pasti kan banyak sekali case-case lain juga yang tidak digali tapi orang sudah lapor ke KPK, ada indikasi tapi nggak diapa-apain gitu misalnya. Lah, ya itu yang bisa menjawab KPK karena sesudah itu diangkat lalu KPK bergerak dan betul ditangkap. Dan lebih dari itu, saya minta ke Mas Iwan PPATK, saya minta itu tindak pidana pencucian uang yang sudah dikirimkan oleh PPATK berapa? 349 triliun. Dalam beberapa surat, 300 surat. Ya, dari 100 surat. Kalau dirata-ratakan kira-kira 1,5 triliun ya. Itu tidak berjalan kasusnya. Nah, saya bongkar lagi. Tengkar lagi saya dengan DPR. Ini bohong katanya. Saya diadu dengan Menteri Keuangan kan di DPR. Enggak bohong. Saya bilang ayo adu bukti.
Benar, Menteri. Oh ya itu betul. Tapi Pak Mahfud cara menghitungnya ini saya ini. Ya sudah pokoknya ada kan gitu kan. Nah sudah itu saya minta bentuk pansus. DPR-nya enggak mau. DPR-nya enggak mau. Sudah selesaikan Menko aja gitu. Sesudah itu saya membentuk tim yang ke pengadilan udah banyak. Orang cuma tidak berbunyi 349 triliun karena ada 300 surat entitas itu. Dan di berbagai tempat di Indonesia. Itu banyak yang sudah dihukum, banyak. Pejabatnya banyak juga gitu yang sudah dihukum. Lalu pengusahanya ada yang baru meninggal beberapa minggu lalu. Ada lagi yang 189 triliun itu penyelundupan lewat bea cukai itu sekarang masih berjalan. Terus importasi emas. Iya. Saya mau tanya mengenai ini nih, soalnya tadi kan salah satu hal yang supaya kita negaranya bisa tambah baik, tentunya kita juga harus ada orang-orangnya yang baik, yang profesional, sesuai dengan kompetensinya gitu kan, Pak Mahfud. Tapi kemarin kita kan ada beberapa case-case yang sempat viral juga kemana-mana. Mungkin saya bacain 3 case. Yang pertama adalah case-nya Nadiem. Lalu yang kedua itu adalah, dan yang ketiga itu adalah case-nya tentang BRI Ventures sama MBI Ventures. Ini intinya venture capital. Jadi mungkin supaya untuk teman-teman yang nggak tahu konteksnya, intinya venture capital itu kan perusahaan yang punya duit lalu mereka investasi ke startup-startup gitu. Lalu ada startup yang akhirnya gagal, lalu gara-gara ini ada keterkaitannya dengan uang negara sehingga petinggi 2 venture capital ini dipermasalahkan. Sehingga apa yang terjadi? Saya kemarin baru ketemu sama salah satu teman yang kabarnya dia itu tuh ingin direkrut ke nggak tahu saya boleh sebut atau enggak ya. Katanya pengen direkrut di Danantara, ditawarin 30-40% lebih tinggi daripada gajinya, tapi pada tetap ketakutan. Gara-gara mereka takut walaupun mereka itu profesional dan udah sesuai dengan kompetensi, tapi kalau misalnya mereka memutuskan hal yang walaupun udah benar secara proses tapi tiba-tiba rugi gara-gara namanya bisnis atau investasi saham itu enggak 100% itu pasti untung, mereka bisa dipermasalahkan. Dan bisa aja di rejim ini mereka itu oke, aman, tapi bisa aja dipermasalahkan itu nanti seterusnya apabila ada pergantian presiden, itu ketakutan mereka. Nah sehingga gimana, apa yang Pak Mahfud lihat dengan kondisi seperti ini? Apakah itu yang dipermasalahkan itu udah dikasih sebuah cut off, jadi oke nih, udah ada undang-undang baru tentang business judgment rule, sehingga yang kemarin itu dipermasalahkan, yaudah itu suwe. Tapi yang ke depan itu udah tenang, Anda sudah tidak khawatir. Apa yang Pak Mahfud lihat gitu? Business judgment rule itu, ya, itu sudah dulu, artinya. BJR itu sudah dulu, sejak dulu nggak boleh kalau orang membuat kebijakan itu di dalam tugasnya lalu dipidanakan meskipun rugi, merugikan keuangan negara misalnya, itu tidak boleh, ya. Nah, oleh sebab itu tidak baru itu, tetapi memang persoalannya itu kepastian hukum tuh kalau di Indonesia. Terkadang kala ada yang mencari-cari salahnya itu tadi, ya. Apa istilah industri hukumnya dibuat. Kalau orang kok dapat begini saya enggak dapat, dicari-cari kan peras sampai terjadi betul gitu. Tapi ke depannya saya kira sudah jelas pandangan kita, kembali ke pandangan dasar bahwa kalau orang bisnis rugi ya enggak apa-apa. Kalau untung malah dinikmati, masa kalau rugi? Bisnis kan biasa, ada untung rugi kan gitu. Nah, tetapi memang ada undang-undang tindak pidana pencucian uang gitu ya. Undang tindak pencucian uang itu terkadang orang itu terlihat membuat kebijakan, tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya dia kejahatan kerah putih. Ya kan? Saya bisnis dengan Anda. Anunya benar semua. Tapi diam-diam Anda karena saya pejabat, nanti titip uang lewat belakang. Lewat perusahaan apa, nanti dihitung kapan. Itu yang disebut pencucian uang. Sehingga itu yang dikejar, gitu. Kalau bisnisnya biasa-biasa saja, ya, dan penegakan hukumnya biasa-biasa saja, itu tidak boleh kalau orang melakukan bisnis lalu dipidanakan gitu. Dan Presiden kan udah turun tangan dalam beberapa hal ya, ada IRA, ada Amran Sitepu, Tom Lembong dan sebagainya membuat kebijakan kok disalahkan, kecuali ada kebenaran material secara pidana bahwa terjadi sesuatu. Saya kira harus begitu negara ya ke depan. Saya berharap negara ke depan tuh
Jangan dong kalau kebijakan itu lalu dipidanakan, dan kita sudah banyak peraturan tentang itu. Jangan dipidanakan dong kalau orang berdagang untuk negara meskipun itu rugi. Kan gitu. Apalagi kalau investasi yang besar itu biasanya kan di awal-awal rugi kan, jangka panjang lalu meledak misalnya seperti itu. Seperti yang terjadi kasus pejabat Pertamina yang sekarang masuk penjara juga kan. Itu kan sebenarnya bisnis-bisnis biasa, tapi kemudian katanya jaksa KPK menemukan lagi bahwa itu ada persekongkolan di belakangnya lalu dihukum gitu. Nah, kalau memang ada persekongkolan bisa dihukum. Tapi kalau biasa ya biasa aja. Kalau kebijakan enggak boleh dipidana.